Bab 079. Selepas salat Isya berjamaah, Cici masih sesenggukan saja di sudut koridor kamar-kamar yang berjejer dan saling berhadapan. Guntur yang sebetulnya sudah lama menyukai gadis manis itu menghampirinya. "Udah malam, Ci. Tidur sana." Guntur berjongkok di sebelah Cici. Cici tetap bergeming. Tak peduli siapapun yang menghiburnya sejak tadi. Guntur menarik napas dalam. "Aku sisain ayam goreng buat kamu, nih." Guntur menyodorkan boks bekas dia makan makanan cepat sajinya. Untungnya menu makan yang dibelikan tuan kaya itu selain ayam ada telur dan nasinya nasi apa itu tadi, bukan nasi putih. Tapi nasi berwarna terus ada irisan daging. "Jadi ayamnya aku sisain. Buat kamu." Tangis Cici mereda. Dia mengangkat wajahnya yang sedari tadi menempel di kedua lututnya. Cici menerima 2 paha ayam goreng pemberian Guntur lalu memakannya dengan lahap. Guntur setia. Dalam diam menunggui Cici menyantap ayam goreng tanpa nasi. "Nih, minumnya." Minuman yang disodorkan Guntur pun minuman rasa coklat, salah satu item dari paket lengkap makanan siap saji yang dipesan Reza tadi siang. Cici menerima minuman coklat tersebut dan menenggaknya hingga tandas. "Makasih," ucap Cici lirih. "Maaf ya aku selalu gangguin Rangga selama dia di sini." Guntur berkata pelan. Cici kembali menangis. "Loh, kok malah nangis lagi? Ayamnya udah habis, Ci. Aku harus kasih kamu apalagi biar kamu berhenti nangis." Guntur kebingungan. Tangis Cici semakin keras. Guntur menepuk-nepuk bahu gadis yang masih bersekolah di kelas 2 SD itu. "Cici. Cici, kamu dipanggil Ibu Ratna ke ruangannya," teriak Zena. Cici mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Zena yang berlari ke arahnya. "Ada apa Bu Ratna manggil aku?" "Aku lihat Rangga balik lagi ke sini sama nyonya cantik yang tadi," sahut Cici. Secepat kilat Cici berlari menuju ruangan Ratna. "Iya, untuk sementara pengganti Werda adalah Ratna." Cici menerobos masuk ruangan Ratna karena pintunya terbuka. "Rangga." Cici memeluk Rangga yang sama-sama berdiri saat melihat Cici. Rangga segera menjauh dari tubuh Cici, tapi tak berhasil karena Cici tak mau melepaskan pelukannya. Lanita dan Reza terharu melihat kedua anak kecil di depannya begitu saling menyayangi. Cici segera sadar. "Kenapa balik lagi?" Rangga segera menjauh dari Cici lalu duduk kembali. "Karena kami akan mengajakmu juga tinggal bersama Rangga, nak," ujar Reza. Cici terdiam beberapa detik tapi lalu kedua matanya membola sempurna. "Tuan mau mengadopsiku juga?" pekik Cici. Reza dan Lanita mengangguk. Cici seketika luruh jatuh ke lantai lalu menangis haru seraya menepuk-nepuk lengannya. "Ini bukan mimpi, ya Tuhan," isak Cici. Rangga senang, matanya pun mengembun melihat Cici terduduk di lantai karena terkejut sekaligus bahagia. "Sini, nak," lambai Lanita pada Cici. Cici bangkit perlahan sambil menyeka air mata dengan punggung tangan. "Sini duduk sebelah ibu," ucap Lani. Cici duduk di sebelah Lanita. "Nyonya cantik beneran mau adopsi aku?" Cici tengadah. "Iya, sayang." Lanita mengusap air mata di wajah Cici. Senyum merekah terbit di wajah Cici. "Terima kasih, Nyonya." Sinar pelangi tampak berpendar di mata cilik Cici setelah hujan air mata sejak tadi. Kali ini giliran Guntur yang kehilangan Cici, tapi dia tak bisa menangis. Hanya kedua matanya saja yang memerah saat melepas kepergian Cici. "Tadi Guntur minta maaf sama aku karena selama ini udah gangguin kamu terus, enggak? Terus ngasih aku 2 paha ayam goreng sama susu coklat. Dia jadi baik, loh." Celoteh Cici di dalam mobil yang duduk di sebelah Rangga yang kembali memakai sarung saat itu. Lanita tersenyum lalu menoleh ke belakang. "Guntur mungkin nakal tapi sejatinya dia teman yang baik dan perhatian. Guntur ingin diajak main juga sama kamu, Ci. Tapi Guntur udah banyak temennya. Rangga selalu sendirian dan gak punya teman makanya aku temenin, Nyonya." Kilah Cici sopan. Lanita tersenyum manis sekali. "Ya Tuhan, apa bidadari cantik ini benar akan jadi mamaku?" Cici mengagumi calon ibu angkatnya yang jelita. Lanita kembali membiarkan kedua anak mungil itu berceloteh ringan. Dia mencolek Reza. "Itu Ibu Werda apa hanya dikeluarkan saja?"
Sepertinya terlalu ringan kalau hanya dikeluarkan. Aku sudah meminta Susana memeriksa keluar masuknya uang para donatur dan berapa dana yang sudah digelapkan Ibu Werda. Tentu saja aku tak membiarkan dia keluar begitu saja, sayang. Ini surat perjanjian bermaterai dengan fotokopi identitasnya. Surat ini adalah pernyataan Ibu Werda yang akan mencicil dana yang sudah dia pakai untuk keperluan pribadi. Kudengar suaminya bekerja sebagai supervisor di pabrik garmen, tutur Reza masih fokus dengan tabletnya. Lanita membaca surat pernyataan Werda. Kalau dia telat 1 bulan atau bahkan mangkir, aku sudah memberi ancaman padanya, kemanapun dia pergi, polisi akan dengan mudah meringkusnya, ucap Reza lagi. Lani manggut-manggut. Apa Ibu Ratna bisa dipercaya? Ibu Ratna hanya sementara untuk mengisi kekosongan posisi Ibu Werda. Nanti kita seleksi lagi untuk kepengurusan panti, sahut Reza. Lanita membuka tas berukuran sedang milik Cici dan Rangga. Dia melihat isinya. Ya Allah, ini baju kalian di sana. Tanya Lanita pada Cici dan Rangga. Kedua anak itu mengangguk. Sayang, baju anak-anak lain pasti tak ada bedanya. Iya pastinya, sayang. Jawab Reza masih fokus dengan pekerjaannya di layar tablet. Lanita mendesah lalu menerawang melihat jalanan dari kaca jendela. Wajahnya muram. Kenapa? Kamu memikirkan kondisi baju anak-anak panti. Reza mematikan tablet dan membelai kepala Lanita. Lani mengangguk resah. Tenang saja, aku sudah meminta Susana order pakaian ke konveksi kecil milik tantenya Nilam temanmu. Konveksi itu kuminta dengan cepat membuat 10 model baju masing-masing sebanyak jumlah anak panti. Lanita terperanjat. Sayang. Reza mesem. Kenapa? Kaget ya karena aku tahu konveksi kecil milik tante temanmu itu. Aku mencari tahu Nilam dan keluarganya. Karena rekomendasi Nilam mengenai pekerjaan menjadi perawatku lah yang sudah membawamu padaku. Reza masih membelai kepala rambut Lanita. Lanita terbelalak tak percaya. Dia tak menyangka Reza seperhatian itu pada teman sekolah sekaligus tetangga dekatnya. Senin depan Nilam akan bekerja di perusahaanku. Maaf tak memberitahumu sebelumnya, aku hanya ingin memberimu kejutan. Ayahnya Nilam akan kubuatkan peternakan ayam karena kamu pernah bilang, ayah Nilam sangat penyayang dengan beberapa ekor ayam miliknya hingga enggan menyembelihnya sampai ayam-ayam itu mati. Lagi-lagi Lanita terbelalak. Tuhan mempertemukanku denganmu melalui Nilam. Aku harus berterima kasih padanya. Kau senang, bukan? Kekeh Reza. Kedua mata Lanita berkaca-kaca. Dia senang sekali karena Reza sudah membantu perekonomian Nilam, teman sekolah sekaligus tetangganya. Aku sebetulnya ingin main-main lagi dengannya. Tapi Nilam sibuk sekali part-time di mana-mana. Bahkan weekend saja dia tetap harus bekerja. Ayahnya punya sakit paru-paru dan capek sedikit saja pasti kumat. Jadi Nilam harus bekerja keras demi membiayai kontrak rumah juga kebutuhan sehari-hari mereka, tutur Lanita. Ayahnya sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit Tante Claudia. Rumah kontrakannya sudah kubeli. Dan sedang direnovasi. Tadinya kabar ini akan kuberitahu minggu depan sebagai kejutan di hari ulang tahunmu. Tapi aku tidak sabar. Reza terus saja membelai kepala Lanita. Lanita memeluk Reza erat. Terima kasih, sayang. Air mata haru menetes di pipi Lani. Aku bingung kasih hadiah apa untuk kamu. Tidak suka berlian, tidak suka belanja. Nah, uangku untukmu harus kuapakan. Akhirnya aku ingat Nilam yang sering kamu ceritakan. Kutelusuri jejak hidupnya melalui bantuan Susana. Kalau aku membantu Nilam, sepertinya itu akan jadi hadiah istimewa untukmu. Lihatlah, tangis haru mendengar kabar Nilam atau senyum mereka saat kamu menerima berlian sungguh jauh berbeda. Reza menyeka air mata Lanita. Lagi, Lanita memeluk erat suami tampannya itu. Sudah, peluk lamanya nanti saja di kamar. Ada Rashid sama anak-anak. Reza menepuk bahu istri cantiknya itu. Padahal Rashid tetap fokus menyetir, sementara Cici dan Rangga fokus menonton film animasi di tablet milik Lanita. Tuan, tidak usah mampir ke Toserba, butik atau mall. Saya sudah beli beberapa baju untuk Rangga dan Cici. Cepat pulang dan istirahat saja. Besok aku akan mengajak mereka berbelanja baju lagi. Susana mengirimkan pesan untuk Reza.
Reza melihat jam di sudut kanan atas ponselnya. Jam 21:30. Suzana memang paling bisa diandalkan. Saat tadi aku memutuskan membawa Cici, aku memberitahu Suzana. Tapi tidak memintanya membelikan baju untuk mereka. Rupanya dia lebih dulu berinisiatif membeli baju untuk Rangga dan Cici karena dia tahu kita akan kemalaman jika berbelanja. Reza tersenyum senang. Dia selalu puas dengan cara kerja Suzana yang penuh inisiatif dan bergerak cepat. Jadi kita langsung pulang? Tanya Lanita. Iya, ini sudah hampir jam 10 malam. Kasihan itu mereka tidur lelap. Reza menoleh ke belakang. Kepala Rangga dan Cici saling menempel dengan mata terpejam. Mereka pun tiba di rumah. Rangga dan Cici sontak terbangun saat mobil berhenti. Ayo, turun, sayang. Ujar Lanita. Cici dan Rangga turun lalu bengong melihat rumah milik orang tua barunya. Aku akan tinggal di sini. Tanya Cici merasa sangsi. Lanita mengangguk. Rangga hanya diam mematung melihat betapa megah rumah milik Reza. Lanita mengapit Rangga dan Cici. Tapi di teras ada Sharon dan Josh. Sharon mengerutkan kening melihat Rangga yang berselimut sarung. Lani, kalian dari mana bawa dua anak kecil? Tanya Sharon. Lanita tersenyum. Dari panti, jawab Lanita. Buka sarungnya, sayang. Titah Lani pada Rangga. Rangga menggeleng. Buka, ya. Kamu harus mandi pakai air hangat. Lani membantu melepas sarung Rangga. Sharon terbelalak lalu menutup hidung. Kau bawa anak penyakitan ke rumah. Seru Sharon. Lanita masih saja tersenyum, sementara Rangga mengkeret mendengar ucapan Sharon. Nanti aku cerita, Sa. Ayo, sayang, masuk. Ajak Lani pada Rangga dan Cici. Reza menyusul dari belakang yang baru keluar dari mobil karena harus menginstruksikan beberapa tugas pada Rashid. Reza, istrimu bawa anak kecil penuh kudis dan kurap. Aduh Sharon. Iya, Sa. Keke Reza santai sembari masuk rumah setelah menyapa Josh. Sharon mengikuti langkah Reza. Di dalam, Lani pun berpapasan dengan Danisa. Reaksi Danisa sama dengan Sharon. Mengermit seraya menutup hidung. Hei, Lani, kau bawa siapa itu? Tanya Danisa. Anak aku, Tante. Jawab Lanita dengan senyum cerah. Danisa menoleh pada Reza dan Sharon. Sementara Lanita terus saja berjalan menggandeng Rangga. Dan Cici masuk ruang tengah. Anaknya. Anakmu maksud dia, Reza. Danisa melepas penutup hidungnya. Iya, aku dan Lanita mengadopsi anak dari panti Sanggraloka, sahut Reza duduk di sofa ruang tamu. Seraya melonggarkan dasinya. Kedua anak itu. Danisa duduk di hadapan Reza. Sharon juga duduk di sebelah Danisa. Kenapa harus anak yang budukan? Tanya Danisa lagi. Itu keinginan istriku. Reza mesem santai, Danisa dan Sharon saling bertukar pandang. Istrimu selalu saja memberi kejutan-kejutan tak terduga, Reza. Danisa menggeleng. Ya memang seperti itulah dia. Reza menyenderkan punggungnya di bahu sofa. Apa kamu nggak merasa bau dekat-dekat anak laki-laki tadi? Bisik Sharon. Reza mendesah. Lanita saja tidak merasa risih dan kebauan kenapa aku harus bertindak berlawanan dengannya. Tenang saja, anak itu akan aku sulap jadi anak yang bersih dan tampan, kekeh Reza. Mau tidur di mana mereka? Tanya Danisa. Ya, di kamar. Mamiku dulu ingin punya hotel di rumah. Maksudnya ingin rumah dengan banyak kamar. Maka papa membuatkan banyak kamar di lantai 2. Mungkin mama sudah lebih dulu tahu di masa yang akan datang, akan ada banyak orang yang menghuni rumah ini. Terbukti, bukan? Sahut Reza. Pantas saja tadi Suzana sibuk belanja baju anak dan membereskan 2 kamar yang ada di sebelah. Kamar Sharon. What? Anak budukan itu tinggal di sebelah kamarku. Pekik Sharon. Danisa mengekeh. Beda kamar, Sa. Bukan satu kamar denganmu. Oh, ya. Nama anak itu Rangga dan Cinta. Cinta biasa dipanggil Cici, terang Reza. Kenapa nama mereka jadi seperti filmnya Dian Sastro? Gumam Danisa teringat Davin yang selalu saja salah mengucapkan puisi cinta untuk Rangga. Oke,
Aku mau ke kamar. Kuharap kalian bisa menerima Rangga dan Cinta. Setulus Lanita menerima. Dan mengajak mereka tinggal di rumah ini, ucap Reza berpamitan pada Sharon dan Danisa. Sepeninggal Reza, Danisa menggeleng beberapa kali. Oh, istri Reza dari awal masuk ke rumah ini selalu penuh kejutan. Ada saja peristiwa-peristiwa ajaib yang dia timbulkan. Bermula dari Reza yang menyukainya, lalu ternyata dia adalah anak Dein, menguak siapa Damian, mengerjai Marina Jalu dikerjai balik melalui Okan dan kini dia membawa anak lelaki. Budukan. Sungguh ajaib, bukan? Tutur Danisa. Sharon menggigiti bibir bawahnya. Aku harus pindah kamar, desisnya seraya berlalu menuju ruang tengah dan menaiki tangga. Mau pindah kamar kemana? Jangan pindah ke kamar sebelah Aleska, musik di kamarmu tidak enak. Setiap hari kamu setel musik aneh-aneh. Bisa mengganggu kenyamanan Aleska. Teriak Danisa melambai. Menyuruh Sharon kembali turun. Sharon pasrah. Dia kembali turun tangga dengan langkah gontai menemui Josh di teras. Jalan, yuk. Ajak Sharon pada Josh. Clubbing. Tawar Josh. Cari dokter spesialis kulit yang obatnya paten. Sahut Sharon melangkah menuju mobil Josh di halaman. Jam segini klinik sudah pada tutup, Sa. Teriak Josh. Rumah sakit masih buka 24 jam. Sharon balas berteriak. Ya tapi dokter yang praktek sudah pada pulang. Halah, ayo cepat jalan. Sharon menoleh gemas pada Josh yang masih anteng saja duduk di kursi teras. Melihat pelototan Sharon, Josh segera beranjak dari tempat duduknya. Sementara itu di ruang makan, Rangga dan Cici duduk manis setelah dimandikan oleh Sri. Awalnya Lani yang hendak memandikan. Tapi Sri memaksa untuk memandikan Rangga. Akhirnya Lanita mengalah. Rangga dan Cici dikerubungi Dimitri Cheese di meja makan. Ayo, makan. Puding rasa coklat dengan fla rasa vanila itu jauh lebih lezat dari puding yang pernah kalian makan, ucap Dimitri. Kami belum pernah makan puding, sahut Cici sembari menelan ludah. Aroma puding coklat yang ada di hadapannya begitu harum dan membangkitkan selera. Dimitri yang duduk di depan Rangga juga Cici semakin mendekatkan piring berisi puding pada kedua anak itu. Kalian belum pernah makan puding. Ya Allah, kasihannya. Makanlah, ayo. Aku buat banyak, pasti. Kalian minta tambah. Cici dan Rangga perlahan mulai mencicipi puding coklat buatan Dimitri. Saat satu suapan puding mereka santap. Keduanya terbelalak. Ini enak sekali. Puji Cici dengan takjub melihat puding di depannya. Ya, habiskan. Di sini juga banyak es krim, sahut Dimitri. Rangga dan Cici menyantap puding dengan sangat cepat karena rasanya sungguh lezat. Mau tambah? Tawar Sri dan Naila. Rangga menggeleng sementara Cici mengangguk. Rangga menyikut lengan Cici. Aku masih mau, enggak. Desis Cici. Kalian boleh makan apa saja sepuasnya di sini. Jangan sungkan karena tidak akan ada yang melarang, oke? Tukas Dimitri. Rangga dan Cici mengangguk pelan. Sungguh kedua anak itu merasa bagai di surga. Mandi dengan air hangat di kamar mandi luas serta modern. Mengenakan pakaian dengan bahan halus serta lembut, disuguhi makanan super lezat dan diperlakukan baik sekali oleh para penghuni rumah. Tak henti-hentinya Rangga dan Cici mengagumi betapa luas dan mewah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Lanita membuka pintu kamar yang berada di sebelah kamar Sharon. Nah, kalian untuk sementara tidur satu kamar berdua. Besok kita dekor kamar masing-masing, ayo. Lanita menggiring Rangga dan Cici masuk kamar. Di dalam kamar ada dua single bed. Ruangan kamar masih berdesain biasa. Belum didesain sebagai kamar anak. Wah, ada AC. Seru Cici girang. Lani pun mengajarkan Cici dan Rangga menggunakan remote AC. Reza sendiri memeriksa jendela kamar lalu membukanya. Di bawah sana ada taman dan kolam renang. Siang hari kalian bisa mendapatkan pemandangan yang indah melalui jendela ini, imbuh Reza. Di rumah ini ada kolam renang. Seru Cici lagi. Ada, kamu suka berenang? Tanya Lani. Cici menggeleng. Ingin belajar berenang, cicitnya pelan. Nanti kita bisa belajar berenang bersama. Nah, sini,
Kalian duduk di sebelah sini. Lanita melambai pada Rangga yang masih mematung di dekat pintu masuk, sementara Cici mengagumi permukaan tempat tidurnya yang empuk, hangat dan harum. Reza juga duduk di hadapan Lanita dan anak-anak. Mulai sekarang kalian panggil Mama dan Papa, ya. Ucap Reza pada Rangga dan Cici. Coba panggil kami seperti itu. Kami ingin dengar. Pinta Reza. Rangga dan Cici saling pandang. Bibir mereka masih agak keluh untuk memanggil kedua malaikat di hadapannya dengan sebutan Mama dan Papa. Mama. Cici tengadah menatap dagu Lanita yang belah dan menawan. Mamaku cantik sekali, terima kasih tidak memisahkanku dari Rangga, ucap Cici dengan sorot mata yang jenaka. Lanita membelai kepala Cici lembut. Reza melambai pada Rangga. Sini, duduk di sebelahku. Rangga menurut dengan ragu.